kita akan belajar firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dinyatakan demikian. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Sekali lagi, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau orang menginjili, dia tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Bahkan ia berkata karena pemberitaan Injil itu bukanlah suatu hal yang berbeda, tetapi itu adalah suatu keharusan bagiku. Malah ia yang adalah rasul yang mulia yang disebut Paulus dari Tarsus itu berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mengapa Rasul Paulus yang adalah orang dari Tarsus, dari suku Benyamin, yang adalah seorang yang begitu hebat, seorang yang begitu pintar dalam keagamaan orang Yahudi, yang kemudian pada akhirnya di dalam kebanggaan keagamaannya sebagai orang Yahudi, pada akhirnya menyerahkan dirinya kepada Kristus. Apa yang membuat ia, apa yang meyakinkan ia pada akhirnya ia harus memberikan dirinya, bukan hanya dirinya tetapi hidupnya di dalam waktu dan sisanya kepada Kristus. Ada begitu banyak pelayanan, tapi apa yang memotivasi pelayanan? Tetapi pelayanan yang perlu kita teladani adalah pelayanan Paulus. Ia berkata melayani Allah memang adalah anugerah, tapi terlebih dari semuanya itu dengan kesadaran yang kumiliki sebagai Paulus yang diubahkan oleh Kristus dari Saulus adalah keharusan bagiku untuk mewartakan Kristus. Apa yang membuat Paulus begitu yakin? Apa yang membuat ia merasa bahwa pemberitaan Injil adalah keharusan bagi dia sebagai seorang rasul yang diambil oleh Kristus kepada bangsa-bangsa lain? Apa yang ada di dalam hati Paulus? Apa yang ada di dalam pikiran Paulus hingga pada akhirnya ia mampu berkata kepada jemaat di Korintus bahwa celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena itu adalah keharusan bagiku sebagai orang percaya. Karena Rasul Paulus telah melihat Kristus yang telah menang itu. Tadi malam saya baru khotbah di STT Kataros. Saya bawa topik tentang kemenangan Kristus sebagai syarat yang mutlak. Mengapa hanya Kristus satu-satunya jalan keselamatan? Paulus dalam imannya yang Yahudi itu, ketika ia menjadi Saulus penganiaya orang Kristen, ia sendiri di dalam kerendahan hatinya, di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus berkata bahwa Kristus telah bangkit. Kebangkitan Kristus itu adalah bukti di mana Kristus itu sendiri tidak takluk kepada kematian. Semua raja, semua dewa, semua imam, semua nabi, semua filsuf Yunani, semua kaisar Roma, semua dewa Roma, dewa Tiongkok, dewa Mesir, semuanya mati. Dan mereka semua dikalahkan oleh satu kuasa yaitu kematian. Begitu besarnya kerajaan Kleopatra, tapi ia pun mati dan kalah kepada kematian. Tetapi karena Paulus melihat ada satu pribadi sejak dunia ini dijadikan, ada satu pribadi yang tidak takluk kepada kematian itu, yang tak lain adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Maka kebangkitan Kristus ini merupakan suatu Injil pembaharuan bagi dunia. Maka karena ia berkata, ia berpikir bahwa tanpa Injil, bahwa tanpa Kristus yang bangkit, maka tidak ada kabar baik. Oleh karena ia sendiri akan mati dan semua keturunan Adam yang dilahirkan dari perempuan akan mati. Maka ia mengatakan pemberitaan Injil yang adalah kebangkitan yang menjadi bukti kemenangan Mesias yang hidup itu harus diberitakan kepada semua orang jikalau engkau mengasihi sesamamu. Jadi pemberitaan Injil
itu adalah keharusan bukan karena paksaan, tetapi pemberitaan Injil adalah keharusan karena itu yang dituntut oleh kasih-Mu kepada manusia. Jadi pemberitaan Injil, memberitakan Injil bukan seperti perkataan anak-anak muda. Biarlah mereka sekolah jadi hamba Tuhan. Aku tak perlu memberitakan Injil. Yang memberitakan Injil biarlah para apologis. Biarlah para penginjil, biarlah para pendeta. Aku tak perlu memberitakan Injil. Jika ada anak-anak muda yang berkata seperti itu, celakalah engkau, kata Rasul Paulus. Jikalau ada orang yang tidak mau memberi dirinya untuk dipakai Allah dalam pemberitaan Injil, yang adalah kemenangan Kristus yang sebagai syarat mutlak di mana orang diselamatkan, di manakah kasih-Mu? Injil adalah kebangkitan Kristus yang adalah bukti kemenangan Kristus. Semua raja, semua nabi, semua Tuhan-Tuhan di semesta ini, betapa besarnya pun kekaisaran mereka. Lihat kekaisaran Roma, yang adalah kekaisaran terbesar di semesta ini yang dilambangkan sebagai binatang keempat di dalam kitab Wahyu. Tapi mereka pun telah jatuh. Semua kaisar yang memimpin kerajaan Roma telah mati ditelan oleh tanah dan bumi ini. Tetapi Kristus, kubur yang kosong adalah tanda bahwa maut itu tidak berkuasa atas dia. Maka Paulus berkata, inilah Injil itu. Maka kebanggaan Paulus akan kemenangan Kristus sebagai satu-satunya syarat agar semua orang diperkenankan untuk dilahirkan kembali di dalam kebangkitannya itu yang membuat ia, mengapa aku harus memberitakan Injil. Sekarang saya pertanyakan kepadamu, wahai Bapak, Ibu, dan anak-anak muda. Apakah kita punya kesadaran yang sama oleh karena Kristus? Apakah kita punya perenungan yang sama? Melihat bagaimana Kristus telah bangkit, kita merenungkan betapa mulianya Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Betapa agungnya, betapa besarnya, dan betapa hebatnya karyanya itu. Ketika ia bangkit pada hari ketiga, pada akhirnya ia menggenapi janjinya kepada Adam dan Hawa bahwa ialah satu-satunya pribadi di sepanjang jejak histori dan metahistori yang menginjak-injak kepala kematian itu. Maka inilah alasan bahwa kemuliaan dan pujian itu hanya bagi Kristus, karena hanya dialah yang bangkit, hanya dia yang menang dari kabar buruk. Maka kemenangan Kristus disebut sebagai Injil atau kabar baik. Sebab ada tertulis, jikalau ia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan. Maka kebangkitan Kristus inilah puncak dan inti dari pemberitaan Injil itu. Kebangkitan dan kemenangan Kristus inilah yang menjadi semangat yang seharusnya membakar setiap rohmu agar kita menyala-nyala sebagaimana Paulus telah menyala dalam hal pemberitaan Injil. Maka nyalakanlah apimu, perlihatkanlah kemuliaan Tuhanmu. Tunjukkanlah cintamu kepada dia karena ia telah menang. Jadi pemberitaan Injil bukan tugas pendeta. Pemberitaan Injil bukan tugas apologet. Pemberitaan Injil bukan tugas para episkop, diaken, dan juga para presbiter. Pemberitaan Injil adalah keharusan bagi setiap orang yang mengaku bahwa ia mengasihi Allah. Sebab Kristus pernah bersabda, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintahku. Perintah Kristus yang mulia adalah amanat agung. Dalam Matius 28 ia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka sekarang jikalau kita sudah mengerti kebenaran ini, pertanyakanlah dalam nuranimu yang terdalam. Ketika kita berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus, ketika Kristus bertanya kepadamu, apa yang sudah engkau perlakukan bagi kemuliaanku? Apa yang sudah engkau balaskan bagi anugerah yang kuberikan kepadamu? Apakah yang akan engkau jawab? Ketika Kristus
yang adalah hakim yang mulia itu mempertanyakan kepada saya, Elia, apa yang sudah engkau perbuat bagi kemuliaan namaku? Apakah yang akan kujawab? Apakah yang akan kamu jawab? Kalau engkau dan saya terlalu sibuk mencari dunia ini, apakah itu dapat menolongmu? Apakah itu dapat membuatmu luput dari penghakimannya Tuhan kita yang mulia itu? Maka renungkanlah. Sebagaimana Paulus telah merenung. Penginjilan adalah kewajiban bagiku. Karena kasih yang kumiliki menuntut aku memberitakan Kristus yang adalah sumber hidup itu. Agar semua orang yang mati bisa memperoleh hidup. Kalau kamu mencintai pasanganmu, kamu mencintai sahabatmu, kamu mencintai pacarmu, kamu melakukan yang terbaik buat keselamatannya, bukan? Maka kalau kamu mengasihi saudaramu sesama manusia, bukankah harusnya kita menyuguhkan berita Kristus kepada mereka agar mereka diselamatkan? Maka sekarang, apakah yang sudah kita perbuat bagi dia? Apakah yang sudah kita lakukan bagi Kristus itu? Sebab dikatakan, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Tapi kalau aku memberita Injil, aku akan dianiaya. Aku memberita Injil, aku akan disakiti. Aku memberita Injil, aku akan kehilangan teman. Aku memberita Injil, aku akan kehilangan sahabat. Aku memberita Injil, akan banyak orang yang tidak suka samaku. Tetapi Kristus dalam Matius 5 berkata, berbahagialah kamu. Kalau Kristus yang adalah Tuhanmu dan Rajamu, dan satu-satunya yang telah menang dari kematian sebagai bukti bahwa ia adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas maut, maka apakah pentingnya definisi-definisi manusia yang mati dan tidak bangkit itu? Kalau Kristus mengatakan berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena namaku, maka apakah pentingnya penganiayaanmu? Sekalipun kamu mencabik-cabik, memotong-motong tubuh saya oleh karena kebencianmu kepada Kristus yang saya beritakan. Setiap potongan, setiap darah yang menetes itu menjadi bukti kasihnya Kristus. Sebab belum tentu semua orang diizinkan oleh Kristus untuk mati dalam kemartiran demi dia. Dia mengizinkan pencobaan, kata Rasul Paulus, karena ia tahu kamu mampu. Jadi kalau ia izinkan kita mati martir, artinya ia tahu kita mampu. Jadi apakah yang engkau takuti wahai orang Kristen? Apakah engkau takut kematian? Kalau kamu takut mati, jangan sebut dirimu Kristen. Sebab kematian telah diberantas. Ketika ia turun ke dalam kerajaan maut, ia pergi kepada kerajaan kegelapan itu tanpa dicobai olehnya. Ia memporak-porandakan kerajaan maut sebagaimana yang kita akui dalam pengakuan iman rasuli. Dan kemudian ia menang sebagai pemenang. Kalau ia sendiri telah mati, namun ia tidak takluk kepada kematian itu. Lalu mengapa kita takut kepada kematian? Bukankah dalam 1 Korintus 15 dikatakan, di manakah sengatmu wahai kematian? Sebab engkau tak sanggup menelan Kristus yang adalah Tuhan dan Rajaku. Maka aku yang dipersatukan dengan dia melalui baptisan. Apakah kemampuanmu untuk menelan aku? Jadi kalau ada orang takut mati oleh karena pemberitaan Injil, maka engkau bukan Kristen. Pertanyakanlah, siapakah aku ini Tuhan? Aku datang ke gereja, tapi kalau aku takut kematian, apakah aku sungguh-sungguh beriman? Sebab Petrus pernah berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 20 dan berikutnya. Ia berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Jadi kalau kita menderita, kita sakit oleh karena dosa kita, itu bukan pujian. Tapi kalau kita kesakitan,
kalau kita menderita, kalau kita dianiaya oleh karena pemberitaan Injil yang adalah perbuatan baik buat manusia agar jiwa mereka diselamatkan. Kita dianiaya oleh karena pemberitaan Injil. Maka dikatakan oleh Tuhan, itu anugerah bagi kamu. Kamu difitnah, kamu dicaci, kamu dimaki. Oleh karena pemberitaan Injil, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu. Maka itu anugerah buat kamu. Jadi apa yang kamu takuti? Orang tua, Bapak Ibu, yang sudah tua-tua, apakah yang kamu takuti saat ini? Anak-anak muda, apa yang kamu takuti? Apakah kamu takut, aduh nanti saya tidak bisa beli rumah, saya tidak bisa dapat pacar, saya tidak bisa dapat mobil, saya tidak bisa begini. Kalau kamu takut seperti itu, kamu masih takut kepada apa yang dituntut oleh dagingmu? Tapi pernahkah engkau takut kehilangan dan ditolak oleh Tuhanmu? Karena engkau dan saya merenungkan, karena kita belum berbuat apa-apa buat Dia. Pernahkah anak-anak muda merenungkan itu? Di dalam kemudahan kita, Tuhan masih mengizinkan kita berdiri dan melihat pemberitaan Injil adalah kasih karunia Allah. Kita masih bisa diizinkan hidup bernafas hari ini. Bahkan jika engkau mengumpulkan semua perbuatan baikmu, lalu engkau menggugat Allah, aku telah berbuat baik bagimu, itu tidak sebanding dengan 2 kali tarikan nafasmu. Maka untuk apakah engkau menuntut? Siapa engkau? Bagaimana imanmu? Siapa kita di hadapan Allah? Itu terlihat dari isi doamu. Bagaimana imanmu? Terlihat dari bagaimana caramu berdoa. Apa yang kita minta dalam doa, itulah isi hati kita. Dan demikianlah hidup kita. Maka anak-anak muda yang masih muda dan belum tua, sebagaimana Paulus menasehati Timotius yang adalah rasul yang termuda, ia berkata, engkau turut menanggung seperti yang kutanggung. Dan Paulus ikut menanggung apa yang ditanggung oleh Kristus. Maka kalau Timotius menanggung apa yang ditanggung oleh Paulus, Paulus juga mengambil bagian di dalam apa yang ditanggung oleh Kristus. Maka kita juga yang masih muda-muda, bersediakah engkau menanggung apa yang ditanggung oleh Kristus? Sebab jikalau Tuhan dan Allahmu dalam inkarnasinya saja menderita, lalu apakah engkau mau luput dari hal itu? Lagi dan lagi, hal ini oleh karena tuntutan pemberitaan Injil, maka tiadakanlah ketakutanmu. Karena jikapun engkau tidak makan, jikalaupun saya tidak minum, jikalaupun saya harus mati, jikalaupun saya harus dibuang oleh manusia karena pemberitaan Injil, Tuhan saya berkata, berbahagialah kamu. Sebab kebahagiaan itu bukan status bendawi. Sehebat apapun rumahmu, sebesar apapun rumahmu, sebanyak apapun uangmu, engkau tidak akan pernah bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan status benda, kebahagiaan itu adalah status batin. Makanya Kristus datang ke dunia ini adalah untuk memulihkan jiwamu. Lihatlah keluar sana. Siapakah orang kaya yang tidak mati? Siapakah orang kaya yang tidak punya masalah? Jadi kalau anak-anak muda berpikir dengan kekayaan aku bahagia, dengan uang aku bahagia, kamu sedang dibodohi oleh filsafat dunia ini. Maka sebagaimana Paulus, karena ia menjadikan Kristus adalah sumber semangatnya dalam keharusannya bagi pemberitaan Injil, maka bukankah seharusnya kita demikian? Paulus adalah orang yang begitu berdosa. Saya pun orang yang sangat berdosa. Kamu pun adalah orang yang berdosa. Maka ikutilah teladan Rasul yang mulia itu. Untuk itulah anak-anak muda dipanggil. Kalau orang-orang tua membina anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang banyak pemikirannya dicampur adukan oleh pikiran yang sia-sia. Yang ketika dia memilih Tuhan berdasarkan feelingnya.
tapi ia tak mengerti apa makna penebusan Kristus bagi dirinya. Sehingga fenomena belakangan ini banyak orang meninggalkan Kristus karena ia tak mengerti apa yang Kristus tebus sebenarnya. Apa yang Kristus lakukan sebenarnya. Ada banyak artis menjual Yesus demi uang. Ada banyak orang menjual Yesus demi harta. Demi pasangan. Tujuan mereka suatu kepastian adalah kebahagiaan. Mereka menjual Yesus karena ingin bahagia. Mereka agar punya uang yang banyak. Ketika mereka sakit, mereka bisa pergi ke rumah sakit termahal. Agar bisa usia mereka diperpanjang. Mereka meninggalkan Yesus agar dapat banyak uang. Agar mereka bisa beli suplemen-suplemen yang mahal. Agar mereka semakin sehat. Agar mereka semakin hebat. Dan umurnya panjang. Sehingga mereka dapat menikmati dunia ini lebih lama. Tapi mereka lupa pada akhirnya mereka pun akan mati. Kalau sebenarnya yang diinginkan oleh jiwamu adalah kehidupan yang terus menerus. Bukankah seharusnya kamu mempercayakan dirimu kepada Kristus yang telah hidup itu? Lalu banyak orang meninggalkan Kristus karena mereka tertutup oleh selubung motivasi hati yang tidak benar ketika mengikut Allah. Bukankah hidup yang kamu kejar, wahai manusia? Bukankah engkau semuanya takut mati? Maka apakah yang kamu percayai? Kalau kamu mempercayai Kristus, berbahagialah engkau. Karena ia sendiri telah mati. Namun hidup sebagai bukti ia mengalahkan kematian itu. Maka kalau saya merindukan kehidupan, usaha saya itu sia-sia memperpanjang usia saya. Tetapi di dalam Kristus, karena ia sendiri telah menang, saya akan memperoleh sebagaimana dia telah menang oleh karena anugerahnya dia. Ini yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Mereka berpikir menjual Yesus, meninggalkan Yesus. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang yang demi uang, demi harta, demi pekerjaan, demi jabatan. Mereka jual Yesus dengan pikirannya yang sia-sia. Tidak apa-apa, aku mau jadi artis, aku mau jadi pejabat. Aku jual aja Yesus. Toh juga berbuat baik. Kalau ada anak-anak muda yang berpikir seperti itu, renungkanlah kembali apa yang telah dilakukan oleh Timotius, yang sama mudanya dengan kamu dan saya. Berjuanglah, berjalanlah, bertandinglah bagi Kristus, agar kamu dianugerahi apa yang tidak pernah kamu bayangkan. Kalau anak-anak muda menaruh perhatian yang sedikit kepada Kristus, kemanakah hatimu pergi? Kamu punya pacar, kamu punya pasangan, kamu melakukan apa yang sangat dicintai oleh pasanganmu. Kamu melakukan apa yang dimau oleh pasanganmu. Pasanganmu mau es yang bentuknya gimana-gimana, kamu cari. Sampai dapat. Pacarmu pengen baju begini-begini, kamu cari, kamu buat kado kepada dia. Jangan ketawa. Itu memang kamu dan saya. Artinya apa? Cintamu kepada manusia yang adalah pasanganmu membuatmu melakukan apa yang pasanganmu sukai. Tapi apakah pernah kamu melakukan hal yang sama kepada Kristus? Apakah kita pernah melakukan apa yang Kristus sukai? Kalau begitu, layakkah saya dan kamu menyebut dirimu sebagai pengikut Kristus? Kalau cintamu masih lebih besar kepada manusia, bukan kepada Kristus. Layakkah saya? Layakkah kamu? Wahai anak-anak muda, menyebut dirimu Kristen? Kalau cintamu kepada manusia yang akan mati, itu lebih besar daripada cintamu kepada Mesiasmu yang hidup, yang menyelamatkan kamu. Apa makna Kristen itu? Ujilah dirimu sendiri. Terlebih-lebih lagi saya harus menguji diri. Di dalam segala tindakan dan perbuatan, bahkan dalam pemberitaan Injil sekalipun. Jadi ayat ini saya bawa adalah untuk memanggil semua orang. Untuk memberikan dirinya, memberikan hatinya bagi pemberitaan Injil.
Karena itulah kebanggaan orang percaya. Kalau kamu mengasihi sesamamu manusia, kamu pasti memberitakan Injil. Karena hanya oleh karena Injil itulah mereka akan diselamatkan. Karena hanya oleh karena Injil lah mereka akan dihidupkan kembali. Karena hanya yang di dalam Injil itulah yang telah hidup. Di luar itu tidak ada. Maka tuntunlah orang kepada Kristus agar mereka beroleh hidup dan menikmati kemuliaan yang akan Kristus anugerahkan bersama-sama di tempat yang akan datang. Sebagaimana yang dikatakan gembala sidang tadi. Tidak ada orang akan dibangkitkan kalau dia tidak percaya kepada Kristus. Dia tidak akan dibangkitkan untuk hidup, dia dibangkitkan untuk binasa. Maka sekarang kalau kita mengasihi keluarga, kita mengasihi anak-anak, kita mengasihi sesama, kita mengasihi saudara. Bukankah pemberitaan Injil adalah keharusan bagi kita? Maka apakah kita patut mempersalahkan pandangan Paulus? Tidak. Kalau kita mengerti bahwa betapa besarnya cinta Kristus kepada saya, karena ia telah menghidupkan saya, karena ia mau mempersatukan dirinya kepada saya yang adalah orang yang sangat berdosa ini. Yang artinya betapa besar anugerahnya Kristus kepada kita. Bukankah seharusnya kita rela memberi diri untuk dia? Apakah alasan yang cukup bagimu untuk mengatakan aku tidak mau memberitakan Injil? Kalau setiap nafasmu pun adalah anugerah dan anugerah. Apakah alasan yang cukup bagi orang tua untuk tidak menuntun anaknya kepada pemahaman akan Injil yang sejati? Apakah alasan yang cukup buat anak muda untuk menggunakan sosial medianya buat dirinya sendiri, tetapi bukan untuk Kristus? Joget-joget TikTok, velocity, tren-tren zaman sekarang. Semua orang cepat sekali menangkapnya. Menjadikan tren yang luar biasa. Saya tidak tahu motivasinya apa. Tetapi mereka tidak berani menari-nari bagi Kristus. Mereka datang ke kamarnya, dia berdoa, Tuhan, air matanya berjatuhan. Dia berani meminta-minta, menangis meminta kepada Tuhan. Tapi ia tidak pernah menangis karena merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidupnya. Jangan katakan kamu dan saya merenungkan kasih Tuhan kalau kamu dan saya belum memberi diri untuk memberitakan Injil. Karena saya merenungkan betapa besarnya kasih-Mu Tuhan, Engkau begitu baik, tapi kamu tidak berbuat apa-apa bagi dia. Itu hanya bagi dirimu sendiri. Egois. Tapi kalau saya dan kamu merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan, maka inilah aku Tuhan. Pakailah aku yang berdosa ini. Pakailah aku yang hina ini. Kuduskan dan sucikanlah aku di dalam belas kasih-Mu yang berlimpah itu dan di dalam kemurahan hati-Mu. Maka artinya kamu merelakan dirimu. Makanya lagu tadi berkata, ku berserah penuh. Berserah penuh kepada Allah artinya mau dipersiapkan. Anak-anak muda apakah mau dipersiapkan bagi pemberitaan Injil? Saya tidak tahu. Mungkin suaramu berkata aku siap, mungkin hatimu mengatakan tidak. Kamulah yang akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan pengadilan Tuhan. Saya bisa bohongi kamu, kamu bisa bohongi saya, tapi Kristus tidak. Dalam Roma 2 ayat 16 dikatakan, semuanya akan tampak pada hari bila mana Allah menghakimi segala sesuatu. Ia sendiri bersabda, apa yang kau bisikkan di dalam kamarmu akan diumumkan dari atap rumah. Apa yang kau ketik dalam HP-mu akan dibukakan di hadapan seluruh manusia yang hidup sejak zaman Adam di tahta pengadilannya. Maka renungkanlah sekarang ini, wahai anak-anak muda, apakah yang sudah aku lakukan kepadamu ya Kristus Tuhanku yang masih mengizinkan aku menikmati masa mudaku. Kalau engkau dan saya sungguh-sungguh terpanggil merenungkan betapa besarnya kasih Kristus, seharusnya kita memberi diri bagi penginjilannya. Sekalipun saya dan kamu akan menderita oleh karena pemberitaan Injil, maka percayalah, berbahagialah kita menurut Kristus itu sendiri yang adalah pribadi yang sama mensabdakannya. Maka tidak ada kebanggaanmu wahai anak-anak muda selain daripada Kristus itu sendiri, karena hanya Dia yang telah hidup. Maka kebanggaanmu itu akan berbuah kepada
penyerahan dirimu bagi pewartaan Injilnya bagi kemuliaan namanya. Sebab Kristus sendiri dalam Injil Matius 7 berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Mungkinkah saya mengatakan saya percaya kepada Kristus, tapi saya tidak memberi diri bagi kemuliaan namanya? Bukankah buahmu tidak ada, tapi engkau mengaku tercangkok pada pokok anggur yang benar, karena buahnya manis. Kalau buahnya asam, pokoknya tidak bagus. Akan ditebang, dibuang ke dalam api. Maka sekarang anak-anak muda, saya dan kamu anak-anak muda, sudah mengerti apa yang baik, apa yang tidak baik. Ujilah dirimu sendiri. Apa yang sudah kamu lakukan kepada Kristus? Layakkah aku menyebut diriku Kristen, kalau aku tidak menyerahkan diriku bagi kemuliaan Tuhanku yang kulayani? Layakkah aku untuk menerima 3 kali tarikan nafas berikutnya, kalau bukan oleh karena anugerah Tuhan? Maka kalau kita merenungkan bahwa itu semuanya adalah anugerah dari Allah kita, bukankah seharusnya kita memberi diri bagi pelayanan namanya? Karena Rasul Paulus yang adalah Rasul yang sama berkata, bahwa hidupku bukan lagi aku, tapi hidupku adalah Kristus. Kalau hidupmu adalah Kristus, maka matimu pastilah keuntungan. Tapi kalau hidupmu adalah dirimu, keakuan, kamu merasa bangga dengan apa yang kamu miliki. Kamu bangga bermegah dengan pelayananmu. Misalnya saya bangga, saya bermegah, saya sombong karena pemberitaan Injil. Maka Tuhan akan buang saya. Kalau saya tidak setia pada panggilan saya yang mula-mula, Tuhan akan buang saya. Kenapa? Tidak sulit bagi Tuhan membangkitkan orang lain. Sama seperti kata Rasul Paulus, bahkan melayani dia pun, menderita di dalam pelayanan dia pun adalah anugerah. Jadi jangan ada yang begini. Kalau pelayan Tuhan pun tidak layak demikian, apalagi kita yang tidak melayani dia. Renungkanlah itu. Agar kelak ketika ia datang, kita tidak ketakutan. Agar kedatangan Kristus di tahtanya tidak menjadi suatu penghukuman bagi kita. Sebab ada tertulis, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka orang yang percaya. Kemuliaan bagi Allah. Saya harap anak-anak muda mendengarkan itu. Karena saya lihat di sini banyak anak muda. Dari berapa ini? Wah, minimal berapa persen lah ya. Memberi diri untuk Tuhan. Mau mencintai Tuhan di jalannya yang benar itu. Bukan mencintai Tuhan karena berharap sesuatu dari dia. Tapi mencintai Tuhan karena ia telah memperolehnya. Jadi anak-anak muda, bangkitlah. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Kristus. Karena untuk itulah kamu hidup.